Hello again everyone, welcome back again di YouTube channel Kevin Saili. Teman-teman, kita hari ini mau ngebahas sesuatu yang berbeda ya, di luar dari tema yang biasa kita bahas, yaitu Bitcoin dan crypto. Tapi per hari ini sebenarnya tadi saya sempat ya bikin story singkat di Instagram dan ternyata feedbacknya cukup positif. Beberapa dari teman-teman yang melihat story-nya itu bilang, Vin, coba bikin penjelasannya secara lengkap di YouTube gitu kan. Ya udah ya, saya pikir ya udah deh sesekali kita ngomongin kondisi perekonomian kita juga teman-teman. Karena sebenarnya kalau ngomongin perekonomian US itu buat saya pribadi di luar kepala ya guys ya. Jadi kayak the Fed-nya lagi hawkish, inflasinya lagi kayak gimana, perkiraan suku bunganya kayak gimana gitu. Sebenarnya kalau di negara sendiri eh, ya saya jarang ngomongin gitu. Padahal ya sebenarnya cukup penting juga ya buat teman-teman viewers agar bisa mendapatkan insight-insight yang mungkin dari angle berbeda sehingga bisa mendapatkan semacam referensi informasi untuk akhirnya membuat keputusan yang lebih mantap lah ya. Nah, tapi gini guys ya. Disclaimer-nya adalah apa yang saya bagikan di sini ini kan berdasarkan penafsiran pribadi, opini saya pribadi. Jadi harap mengerti ya. Jangan dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan kalian ya. Bukan berarti kayak, oh gara-gara ini, gara-gara Kevin bilang begini, 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 ya IHSG begini, dolar begini ya. Jangan ya teman-teman. Tapi ini adalah, sekali lagi saya tekankan, referensi informasi saja ya. Karena penafsiran saya bisa saya salah ya. Dan ini ya jangan sampai kalau misalkan saya salah terus teman-teman juga pede-pede aja gitu ya. Anda juga harus verifikasi lagi dan kasih tahu saya di kolom komen. Vin, menurut lu salah nih ya, data yang lu provide atau data yang lu kasih itu salah belum belum ya, pokoknya ngomong aja nggak apa-apa teman-teman, supaya saya juga bisa membenahi dan mengevaluasi cara pandang saya terutama untuk Indonesia. Oke, so guys, langsung aja kita kasih update-nya. Dan ini menjadi latar belakang ya permasalahan yang kenapa saya akhirnya berpikir gue harus ngomong nih soal hal ini gitu, yaitu neraca dagang RI kita defisit ya usai surplus 72 bulan beruntun. Itu judulnya dari si Detik Finance gitu. Sebenarnya ya saya udah baca ya, ada justifikasi yang menurut saya cukup menarik, yaitu meski pada Mei 2026 mengalami defisit, secara kumulatif Indonesia masih surplus. Ya, sepanjang Januari sampai dengan Mei 2026. Neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 4,03 miliar dolar. Ya, defisitnya saat ini 1,6 miliar dolar, teman-teman. Itu karena ada peningkatan dari segi import sekitar 22,16% dan ekspornya turun sekitar 5,73% secara tahunan di-compare dengan tahun lalu. Nah guys, begini kondisinya. Defisit pada neraca dagang ini, apa artinya sebetulnya? Ya kita nggak bisa langsung simpulkan serta-merta bahwa defisit ini nggak begitu bagus ya. Karena tergantung dari importnya juga. Yang diimport apa? Ya kalau yang diimport adalah bahan-bahan atau mungkin let's say kayak alat berat atau pokoknya kebutuhan elektronik atau teknologi gitu ya, yang sifatnya itu adalah untuk meningkatkan produktivitas, maka nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya sifatnya itu adalah sesuatu yang dikonsumsi dan menjadi hanya jangka pendek saja, nah itu yang bisa menjadi masalah gitu. Artinya apa? Kita import itu sesuatu barang yang sifatnya kita gunakan sehari-hari tapi tidak untuk produktivitas. Oke? Nah, sementara kalau kita ekspor, ini kan kita bicara ekspor ini ya bisa dibilang memang kita kan dari segi bahan baku ya. Kelemahannya memang kita tidak ada pengolahan kembali sehingga bisa mengirimkan ekspor itu dalam bentuk sebuah produk inovasi gitu. Yang terjadi adalah kita ekspor itu rata-rata kan batu bara, kemudian juga ya mana lagi tadi ya, saya ada bacaannya teman-teman ya. Intinya komoditas lah ya yang rata-rata kita ekspor teman-teman sekalian. Nah cuma begini, dari kondisi defisit ini ya kita langsung ngomong aja mungkin ke arah implikasinya gitu kan ya. Apa sih kira-kira efeknya terhadap kondisi kita saat ini. Nah guys, yang perlu di-highlight atau perlu digarisbawahi adalah ini kan berhubungan dengan import ya dan ekspor. Oke, import itu karena kita di sini masih ketergantungan ya terhadap berbagai bahan baku termasuk minyak juga yang kita import dari luar negeri. Maka import dilakukan dalam bentuk US dollar. Oke, import dibayarkan dengan US dollar yang artinya permintaan akan US dollar masih meningkat. Kalau misalkan kita pengen rupiah kita menguat, ini kan harus diatasi ya, menjadi salah satu penyebab juga ya, yang dimana harus diatasi. Otomatis dengan demikian ini memberikan efek
beban pada US dollar terhadap rupiah untuk kembali menguat ya, sehingga rupiah kita semakin melemah gitu. Itu salah satu faktor yang kita perhatikan teman-teman untuk saat ini. Nah, dari sisi inflasi itu juga akan terpengaruh ya, karena kita bisa bilang ini harga bahan baku itu otomatis akan naik dengan kita lebih banyak importnya, kan kira-kira begitu ya. Bahan baku akan naik, otomatis terjadi inflasi. Inflasi meningkat, otomatis mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga gitu kan ya. Nah, sekarang kondisi ini ya, saya coba untuk pelajari lebih lanjut. Agak semakin diperparah dengan terlihat data bahwa manufaktur PMI kita yaitu di sektor pertumbuhan untuk manufaktur itu turun guys dari 50 ke 46,9. Ini rilis datanya per Juni 2026. Ada bacaannya di sini ya. PMI manufaktur RI turun ke 46,9. Inflasi dan PHK jadi sorotan. Ya kan? Kenapa kita ngomongin inflasi dan PHK jadi sorotan? Ini sebenarnya berhubungan dengan stagflasi ya, which is sebenarnya secara resiko itu lebih parah daripada inflasi doang, guys. Nah, gini kondisinya. Apa yang dimaksud dengan stagflasi? Stagflasi, kondisinya begini guys. Harga barang naik, tapi pertumbuhan ekonominya tidak naik. Ya, jadi kalau inflasi itu kan dengan beriringan ya, pertumbuhan ekonomi naik, tapi juga harga barang itu naik karena permintaan itu meningkat atau bisa meningkat gitu kan dari sisi daya belinya gitu. Nah sekarang kita terbalik kondisinya, daya belinya mungkin tidak meningkat, karena ada resiko dari segi PHK tadi, tapi dari segi inflasi itu naik harganya. Bukan karena permintaan, tapi karena biaya produksinya yang lebih mahal. Nah, pengambilan keputusan dari mungkin sektor manufaktur untuk melakukan PHK, untuk mengurangi produksi mereka atau produktivitas mereka, sehingga di satu sisi juga kita lihat ya mungkin itu juga menjadi salah satu penyebab berkurangnya ekspor kita gitu kan. Tentu saja ini kondisinya jadi tidak begitu baik gitu. Ya, secara tren kita ngelihat memang dari segi data PMI ini cenderung turun ya dari sejak Mei terakhir itu tertinggi Februari, kemudian kita turun Maret, April, Mei dan Juni terendahnya gitu. Kalau kita tarik data ini berdasarkan waktu yang relatif lebih lama ya. Terakhir itu angka segini juga Juni 2025. Nah, saya khawatirnya nanti dijustifikasi. Iya, pertengahan tahun mungkin karena ini karena itu gitu ya. Nah, ini yang saya belum tahu apakah ada faktor seasonality juga gitu. Karena kalau kita lihat di tahun yang lalu juga demikian ya, April, Mei, Juni juga memiliki angka yang lebih rendah daripada kondisi-kondisi sebelumnya gitu. Apakah ini juga karena faktor seasonality atau bagaimana gitu? Ya saya penasaran ya. Tapi kalau kita bilang seasonality enggak. Karena 2024 baik-baik aja gitu ya. Angkanya masih tetap bertahan di atas 50. Nah, cuman begini, kondisi ini patut kita soroti karena terjadinya atau berlangsungnya di kondisi yang tidak dalam keadaan oke ya. Dalam artian sekarang kita lagi memiliki kelemahan dari sisi fiskal karena ada spending besar-besaran pada MBG ya teman-teman sekalian. Ini juga berkali-kali kita udah ngomongin soal risiko daripada spending yang terlalu besar untuk sesuatu yang sifatnya itu jangka pendek ya, bukan sesuatu yang sifatnya itu untuk jangka panjang atau untuk investment kita di beberapa tahun ke depan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya konektivitasnya, kondisi neraca dagang kita yang defisit disertai dengan PMI yang angkanya menunjukkan decline atau turun gitu kan. Ini sebenarnya dampaknya adalah lebih kepada unemployment rate ya. Artinya memang seperti yang dituliskan di sini PHK jadi sorotan ya karena memang dengan kondisi tersebut bisa meningkatkan pengangguran. Dan ini artinya kalau kita lihat berdasarkan quarter on quarter dari 2020, 2021 gitu ya. Ini kan angka pengangguran terus-terusan menurun sampai akhirnya kita tembus di bawah 5% per kuartal 1 2024. Sejak itu kita bertahan di bawahnya, which is sebenarnya bagus gitu. Tapi dengan kondisi yang terjadi di sini antara neraca dagang ini dengan juga PMI ini bisa mempengaruhi unemployment rate kita untuk kuartal mendatang. Ya, tepatnya di kuartal 3 atau kuartal 4 kemungkinan badai PHK-nya baru akan tercatat secara data dan nantinya untuk kita di sini akan mulai kerasa ya dari segi daya beli masyarakatnya ya akan cenderung menurun. Otomatis kita bicara soal omset, pendapatan, penghasilan untuk para pengusaha, pebisnis itu juga akan cenderung menurun. Ya, akan ada aksi ikat pinggang untuk mengatasi atau untuk survival mode dulu, mungkin dalam beberapa waktu ke depan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini,
Ya ini juga tadi saya sempat highlight ya di story gitu, karena saya juga baru baca beritanya kalau PHK terjadi pada Tokopedia dan jumlahnya lumayan guys ya, lumayan banget. 90% karyawannya yang di PHK. Nah ini karena Tokopedia ini kan diakuisisi teman-teman. Tapi ya intinya terjadi pemangkasan karyawan, efisiensi, dan ini bisa berdampak juga lah tentunya pada kondisi yang tadi kita sebutkan ya. Nah sekarang begini guys ya, ini yang lumayan kompleks ya. Kondisi kita, indeks harga lagi turun ya, lagi melemah. USD IDR atau rupiah kita melemah juga. Oke. Kondisi dari sisi fundamental juga sama ya. Ini membuat para investor kehilangan trust. Oke. Artinya investor asing juga susah ya untuk taruh uang di sini, teman-teman. Ini kan jadi satu perhatian khusus sebetulnya untuk kita lebih waspada ya dengan kondisinya ke depan gitu kan. Karena kenapa? Dengan kondisi seperti ini, ya, pelemahan mata uang rupiah itu mengharuskan adanya intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Oke, intervensinya cuma dua instrumennya, teman-teman, yaitu pangkas suku bunga dan permainan surat hutang, gitu kan. Yang sebenarnya di-issue sama kementerian juga gitu. Jadi maksudnya kalau kita tahu ya kayak The Fed di sini kan dia mainkan dari suku bunga dan dia cetak uang untuk kemudian memberi surat hutang gitu ya. Nah, permasalahannya adalah kalau kita lihat saat ini investor asing itu sulit untuk menaruh uang mereka di sini ya. Ada Panda Bond sama Patriot Bond. Ini dikeluarin surat utang dengan suku bunga yang bisa dibilang relatif lebih rendah, kayak Patriot Bond ini sini kalau nggak salah angkanya 2%-an plus ya teman-teman. Tapi ada jaminan, yaitu mendapatkan perlindungan khusus berupa pengecualian dari tuntutan pidana, perdata, dan tidak menelusuri asal-usul dana tersebut. Wah ya, ini duitnya dari mana gitu kan. Bisa jadi pencucian uang, bisa jadi hasil korupsi, bisa jadi hasil penjualan narkoba, perjudian, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya begini. Ini kenapa bisa ya kondisi tersebut gitu? Karena permintaan akan surat hutang kita itu berkurang secara drastis, terutama untuk dari investor asing juga untuk masukkan uang ke sini, teman-teman, ya. Mereka kasih kupon itu bisa sampai dengan 7%. Dengan kenaikan suku bunga BI yang terus-terusan dalam beberapa bulan terakhir gitu kan, sampai dengan 5,5% ini. Nah, kalau kita lihat karena kurangnya permintaan, artinya kita tahu sebenarnya pemerintah itu lagi butuh uang. Oke? Butuh uang untuk putaran. Dan sehingga apa? Saking desperate-nya mungkin ya, opsi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan kita, Pak Purbaya, ya dia terpaksa ya untuk menerbitkan yang namanya Panda Bond di sini. Ya, diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjangkau investor di China dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dalam dolar AS. Berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan, penerbitan instrumen ini dijadwalkan pada akhir Juli 2026, artinya akhir bulan ini. Dan kita nggak tahu seberapa besar kira-kira permintaannya gitu kan. Nah, ini untuk narik investor dari Tiongkok, teman-teman, atau dari China. Nah, ya balik lagi ya, permasalahannya adalah Patriot Bond dan Panda Bond ini adalah bentuk kekhawatiran juga sebetulnya, karena ternyata kebutuhan dana dari pemerintah itu besar. Alhasil apa? Resikonya nanti dari segi mungkin perpajakan juga bisa ya. Nantinya akan kita nggak tahu ya, akan ada revisi, akan ada perubahan, akan ada tambahan gitu kan. Itu yang tentu saja mengkhawatirkan secara jangka panjang gitu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi dari keseluruhan ya, teman-teman. Neraca dagang, manufaktur, implikasinya terhadap pengangguran yang bisa meningkat, serta bagaimana di sini pemerintah sedang dalam kondisi membutuhkan uang dengan jumlah besar tentunya, ya tidak mungkin dengan jumlah sedikit, karena spending kita sangat besar, ya otomatis saya bisa bilang begini guys ya, setelah satu semester, ya dari Januari sampai dengan Juni, well, perlambatan ekonomi kita masih akan terasa, ya hingga mungkin ke semester 2 akhir dan semester awal tahun 2027. Oke? Nah, sekarang gini. Kalau ditanya ya, pandangan saya gimana ya terhadap mungkin mata uang atau terhadap si IHSG gitu ya. Terus terang saya nggak banyak involve ya guys di dalam persamaan Indonesia gitu. Dan
saya lihat di sini kondisinya juga artinya apa? Kita masih memiliki resiko untuk melemah lebih lanjut dari harga yang ada pada saat ini ya, terutama untuk IHSG sendiri itu kita bisa visit sampai ke level sebelum terjadinya recovery setelah COVID ya. Dan itu artinya bisa jadi di bawah 5.500 lagi ya. Karena kalau kita lihat dari segi tren juga seperti itu ya. Selling pressure masih kuat, daily kita ngelihat ada rebound recovery, tapi kan kalau kita perhatikan dari segi struktur ini sebatas tren ya. Tren yang masih berlanjut gitu. Belum lagi kalau kita perhatikan lagi kondisi ini ya, um, ini sebenarnya kan kalau saya nggak salah ya, informasi update terakhir itu kan karena ada buyback ya dari sebagian perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Sehingga menimbulkan adanya sedikit relief bounce lah yang terlihat pada chartnya. Tapi secara fundamental masalahnya dukungan itu belum dapat gitu ya. Fundamental utamanya dari segi ekonomi itu belum dapat, apalagi defisit kita sekarang ya. Maka simpelnya aja, kalau neraca dagangnya defisit, ini ekspor artinya lebih lemah daripada import. Berarti GDP kita akan pengaruh gitu. Maybe soon. Ya, kenapa GDP pengaruh teman-teman? Karena komponen GDP ya itu terdiri dari investasi ya, investor berarti kita bicara investor, ada net export import, kemudian ada government spending yang mungkin tetap gede. Ya, saya juga nggak ngerti kenapa tetap gede karena sebenarnya kan kita udah melihat ya bahwa cadangan devisa kita mungkin udah nggak banyak gitu karena harus ada intervensi dari BI untuk melemahkan nilai mata uang USD terhadap IDR gitu kan. Artinya menguatkanlah IDR-nya teman-teman. Dan dari segi belanja, personal consumption expenditure atau PCE atau kita bisa bilang belanja rumah tangga ya, ini otomatis tidak akan mencerminkan GDP kita tetap kuat gitu. Ya, kalau GDP kita terakhir di kuartal pertama bisa 5,6%, mungkin untuk semester 3, semester 4 ya, semester 3 ya, semester 2 atau kuartal 3 dan kuartal 4, angka ini bisa di bawah 5% gitu. Ya, which is ya sesuai sih memang dengan tren-tren sebelumnya rata-rata kan 5% lebih dikit, tapi ini masalahnya adalah dengan kondisi sekarang kita bisa di bawah 5%. Ya. Nah, guys, sekarang begini, ya Vin, kita juga segitu-segitu aja lah dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, nggak banyak perubahan gitu. Apa sih yang perlu dikhawatirkan gitu? Sebenarnya perlu dikhawatirkan mungkin kalau kita lihat kondisinya saat ini ada perbedaan dari segi kurs ya. Kurs ini kita telah menembus angka tertinggi sepanjang masa dan secara tren itu masih naik. Oke, kalau kita pakai time frame daily menggunakan exponential moving average, teman-teman bisa lihat betapa kita respect terhadap zona atau level tersebut, indikator tersebut. Retracement atau koreksi yang terjadi ini setelah adanya intervensi. Kalau dia naik lagi tanpa intervensi, kira-kira gimana kita buat nurunin mata uang ini gitu ya. Artinya untuk menguatkan kembali IDR terhadap US dollar. Kalau kita nggak ngelihat di sini kita menguat terhadap US dollar, permasalahannya adalah balik lagi ke inflasi yang tadi kita ngomongin di awal. Ya, kenapa bisa inflasi? Karena bahan baku kita masih ada yang impor, teman-teman. Ya, dan otomatis ya resikonya adalah lebih ke kelas menengah, kelas bawah ya. Kenapa? Karena kita bicara soal konsumsi sehari-hari teman-teman dan itu akan terpengaruh secara signifikan ya. Kalau misalkan sekarang kita menuntut adanya kenaikan gaji pada perusahaan tapi perusahaan nggak make money karena daya belinya lagi menurun nih, lagi merosot. Kira-kira gimana teman-teman? Oke. Jadi ya solusinya PHK ya, efisiensi teman-teman. Apalagi sekarang kita tahu teknologi lagi bertumbuh berkembang. Oke, ada AI juga yang bisa membantu efisiensi dari sebuah perusahaan. Mungkin karyawannya tadi kalau misalkan butuh 10 orang, 20 orang, sekarang bisa jadi separuhnya. Kenapa? Karena dengan bantuan AI, contoh akuntansi, itu bisa dikerjain. Ya, nggak perlu akuntan lebih dari satu orang. Misalnya seperti itu. Atau kita bicara surat menyurat. AI juga bisa bantu. Oke? Dan itu tentu saja meningkatkan resiko kita juga gitu kan. Jadi kalau kita lihat saat ini dengan kondisi-kondisi yang ada ya, saya pikir kita harus lebih cautious ya. Dana cadangan darurat itu juga harus dipersiapkan. Mungkin opsinya tidak dengan hold terlalu banyak mata uang rupiah kita juga, yaitu harus jadi concern teman-teman sekalian ya. Kita cari instrumen yang bisa memprotek nilai kita. Wah gawat ya, saya udah mulai kurang begitu sehat lagi ya teman-teman sekalian ya.
Ya, kira-kira begitu ya. I don't know what to talk about ya, teman-teman, terus terang gitu. Karena kondisi ini semua akar permasalahannya adalah dari pemerintah juga, ya kan? Jadi pemerintah sebenarnya harus bisa bebenah gitu. Dan tentu saja dengan berbagai data dan komponen yang kita lihat gitu, ini kan sifatnya bukan proyeksi, bukan prediksi ya, tapi kita mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang tersedia dan kita bisa mengetahui gitu kan, kira-kira ke depannya gimana gitu. Karena situasi ini mungkin tidak terlihat begitu baik ya dan akan mempengaruhi pengambilan keputusan para investor juga. Kalau investor juga khawatir gitu kan untuk taruh uang di sini, dari mana nih pemerintah bisa dapat uang untuk dia belanjakan gitu kan dalam APBN gitu. Nah, sekarang APBN-nya dipakai buat apa gitu. Nah, dipakai buat apanya? Ya, gitu deh teman-teman ya. Kalau nggak bijak, otomatis resikonya adalah ini kita gawat gitu kan. Kita bukan mengarah ke maju, kita mundur. Oke, kalau maju itu karena kita melihat, oh proyeksi ke depan ya, bahwa pertumbuhan itu harus didasari oleh perkembangan teknologi juga. Artinya pemerintah harus siapkan tuh yang namanya apa? Budget ya untuk belanja gitu kan. Budget untuk mempersiapkan kebutuhan akan pertumbuhan teknologi supaya kita bisa bersaing gitu kan dengan negara-negara lain yang juga udah paham bahwa kedepannya itu akan ya sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi negaranya gitu. Ya, kira-kira gitu. Oke. I don't know what to talk about, teman-teman. Karena terus terang ya kita juga tidak boleh memberikan rekomendasi gitu kan. Tapi harusnya teman-teman tahu arah dari pembicaraan kita saat ini itu adalah lebih kepada kehati-hatian ya, terutama dalam spending. Teman-teman harus lebih bijaksana untuk mempersiapkan diri terhadap apa yang kemungkinan bisa terjadi, apalagi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih bekerja dalam corporate ya. Anda harus be cautious, oke? Jangan boros-boros dulu. Saya tahu jangan boros itu artinya tapi kalau kita nggak boros, tuh daya beli masyarakat menurun gitu. Iya benar juga sih. Tapi kan masalahnya, ya ini sistematis soalnya gitu. Ini sistematis gitu. Dan kita yang sendiri spending gitu kan, sendiri gitu. Itu nggak cukup gitu, guys ya. Kitanya doang aja nggak cukup gitu. Spending untuk bisa membantu perputaran roda ekonomi kita tuh nggak cukup gitu. Harus ada langkah konkret dan sistematis untuk mengatasi permasalahan yang menggerogoti APBN kita. Dan langkah itu adalah titik ya, tulis di kolom komen. Thank you guys for watching. Semoga informasi di dalam video ini bermanfaat. Thank you very much once again and God bless to everyone. Sampai jumpa kembali di update Bitcoin di video berikutnya. Thank you guys. Bye bye.